Yuk, mari kita lanjutkan di pembahasan tentang materi energi. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ngebahas dulu energi. Energi untuk kelas 8 itu dibagi jadi 2. Warna apa ya? Karena warna aja bingung. Ada energi kinetik sama energi potensial. Terus gabungan antara energi kinetik sama energi potensial disebut sama energi mekanik gitu. Nah, untuk mengingatkan teman-teman, kita pahami dulu apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial, sama energi mekanik. Kalau yang tadi energi mekanik itu ya EP ditambah EK. Energi potensial ditambah energi kinetik. Itu adalah pengertian dari energi mekanik. Kalau aku maunya EK tambah EP terserah, sebahagia kalian ya. Pokoknya intinya 2 itu yang ditambahin. EK itu siapa? Ini EK, ini EP. Udah ya. Nah, terus rumusnya bagaimana? Nah, untuk EK energi kinetik itu setengah mv kuadrat. EK itu energi kinetik, satuannya adalah joule atau singkatannya itu J. M itu massa, satuannya massa apa? Kilogram. Kalau V itu volume bukan. V itu kecepatan. Ya, kehapus dah. Kalau ini V adalah kecepatan ya, yang satuannya meter per sekon gitu. Nah, terus kalau energi potensial itu apa? Kita di sini ya. Energi potensial itu disingkat dengan EP, itu rumusnya M G H. Kok pernah kayak ingat Iya, mirip sama rumusnya tekanan zat cair, yaitu rho GH. Kalau ini mGH. EP-nya energi potensial, yang satuannya adalah joule ya. Kalau M itu sama ya, massa, dia kilogram. Kalau G itu gravitasi, di mana-mana gravitasi berapa? 10 meter per second kuadrat. Kalau H itu height ya, ketinggian. Tulisanku bagus banget. Semakin tidak terbaca. Next ya teman-teman. Penampilannya kok jelek? Iya, nanti yang bawah ini dipakai untuk menghitung ya. Gitu. Nah, kita baca dulu ini soal apa. Dari sini langsung tentukan besar energi kinetik ya. Berarti energi kinetik seperti kita tahu tadi, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita baca soalnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah sepeda yang masanya 40 kilo berarti massa sama dengan 40 kilogram. Terus bergerak dengan kecepatan, berarti kan velocity V 10 meter per sekon. Pertanyaannya EK-nya berapa gitu kan? EK-nya berapa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. M 40, V-nya 10 kuadrat. Setengah kali 40 kali 100 sama dengan 20 ya. Setengahnya 40 kan 20. Kali 100 sama dengan 2000 joule. Gampang ya teman-teman. Oke. Baterainya habis. Iya, sebentar lagi dicas. Gak ada yang nanya juga sebenarnya. Oke, berikutnya ini udah mulai capek ya. Lihat nih jam 22.15 baru sempat nge-record. Teman-teman, berikutnya kita lanjut lagi ke soal energi kinetik lagi, tapi dia ngebahas tentang kecepatan. Apa itu namanya? Kecepatan berarti V ya yang ditanyain. Kita tulis dulu yang diketahui.
Sebuah sepeda yang masanya 40 kilo berarti massa sama dengan 40 kilogram. Lanjut, bergerak dengan mengeluarkan energi kinetik. Nah, EK-nya sama dengan berapa tuh? 720 Joule. Terus tentukan kecepatan sepeda tersebut. Ya, berarti V-nya tuh berapa gitu kan. Nah, terus kita masukin ke rumus tadi. EK sama dengan setengah massa kali velocity kuadrat. EK-nya 720 sama dengan setengah kali massanya 40 dikali V-nya yang ditanyain, gitu kan. Nah, maka dari sini kayak mana? 720 sama dengan 20 kali V kuadrat. Bener ya, begini ya. Setengahnya 40 kan 20. Maka V kuadrat sama dengan 720 dibagi 20. Pindah ruas ya. Maka ini dicoret 72 dibagi 2 sama dengan 36. Untuk jadi V aja tidak kuadrat, maka 36 diakarkan. Maka ketemunya V-nya adalah akar dari 36 sama dengan 6. 6 kali 6, 36 nih, bener ya. 6 meter per second. Jawabannya ini, teman-teman. Sudah ya untuk mencari V. Lanjut kita ke soal nomor 3. Soalnya ada 10 ya, jangan sedih. Banyak. Nah, berikutnya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti kecepatan, berarti kan V tadi ya. V-nya 8 meter per sekon. Terus memiliki energi kinetik, EK-nya sama dengan 128 Joule. Tentukan besarnya massa benda tersebut. Kamu disuruh nyari M. Udah komplit nih ya. Tadi disuruh nyari EK, sudah nyari V, sudah sekarang nyari M yang terakhir. Ini adalah soal energi kinetik yang terakhir. Berikutnya nanti energi potensial. Lanjut ya. EK sama dengan setengah kali massa kali V kuadrat. EK-nya berapa itu? 128. Setengah kali massa yang dicari, V kuadratnya adalah 8 kuadrat. Nah, ketemu di sini ya teman-teman. Belum ya, belum ketemu ya. 128. Setengah kali 8 kali 8 berapa? 64 kali massa. Sama dengan setengahnya 64 adalah 32, 1 dibagi 32. Begini kan? Kali M. Maka M sama dengan, ini gimana toh tulisannya kok ruwet ini. Coba kita ulang lagi ya, kita hapus ya. Nah, 128 kan begini ya. Maka di sini kan ketemu 32 kali M sama dengan 128. Maka berikutnya untuk nyari M sama dengan 128 dibagi 32. M-nya ketemu 4 kilo. Sudah. Berikutnya ini soal energi potensial. Nah, kita tulis dulu biar nggak lupa. Energi potensial tadi rumusnya M kali G kali H ya. Kita tulis yang diketahui. Sebuah bola memiliki massa 2 kilo, maka massanya 2 kilo. Terus di ketinggiannya 30 meter, height ketinggian 30 meter. Hitunglah energi potensial, EP-nya berapa? M kali G kali H. Masanya 2 kilo. Gravitasi bumi di mana-mana 10, hanya 30. Maka sama dengan 2 kali 3, 6, nolnya ada 2, satuannya Joule. Gampang ya energi potensial, maka tidak saya kasih soal lagi. Berikutnya langsung ke soal energi mekanik ya. Kok tahu us ini energi mekanik? Oke, kalau lihat soal yang kelihatannya panjang dan ruwet, kamu jangan ikut ruwet ya. Tapi dilihat aja di sini. Nggak dikerjain dong. Ya, maksudnya sambil dikerjain. Sebuah benda memiliki massa 2 kilo, berarti massanya 2 kilo, berada pada ketinggian 10 meter, berarti hanya 10 meter dari atas tanah. Benda tersebut semula diam. Awalnya dia diam nih. Kemudian dijatuhkan sehingga mencapai tanah. Jadi kalau saya boleh gambar lagi kayak bagus aja.
Misalkan ini adalah bendanya. Nah, ini dari ketinggian, nah ini seumpama adalah tanah. Ketingginya ini 10 meter. Tiba-tiba dia itu jatuh ding sampai atas tanah, buok gitu kan, dia 2 kilo ya berat. Lah, terus benda tersebut semula diam, berarti pada saat di sini, pada saat di ketinggian 10 meter, di sini kan 10 meter ya. Berarti di sini berapa? Di sini 0 meter, tengah-tengah dia 5 meter. Oke. Nah, terus tiba-tiba dia itu semula diam ya, berarti kecepatannya pada saat dia di awal kecepatan V0 pada saat ketinggian 10 ya, kecepatan saat ketinggian 10 meter dia 0. Kemudian, ini tulisan apa tadi ini? Tak ulang. Kecepatan saat di ketinggian 10 meter dia 0. Kemudian dijatuhkan sehingga mencapai tanah nih ya, sampai tanah buok gitu. Nah, berapakah energi kinetik? Teman-teman disuruh ngitung energi kinetik saat bendanya itu di sini. Di 5 meter. Ini berapa? Nah, gitu. EK saat 5 meter itu berapa? Karena di sini ada ketinggian yang lain yaitu hanya 5 meter gitu ya. H yang kedua itu 5 meter, maka kita caranya pakai energi mekanik gitu ya. Energi mekanik tadi kan ada dua ya, energi mekanik saat ketinggian 10 meter sama energi mekanik saat ketinggian 5 meter gitu kan. Energi mekanik kita tulis EP ditambah EK, ini juga sama, EP ditambah EK. Udah ya, sampai sini paham ya. 10,5 ini apa? Ketinggian pada saat ketinggian 10 sama saat ketinggian 5 meter. Kita tandai dulu apa yang ditanyain. EK saat 5 meter. Berarti EK ini tidak perlu dijabarin karena dia yang ditanyain. EK saat ketinggian 5 meter. Sudah? Nah, EP ini apa? M kali G kali H. EK di sini setengah MV kuadrat plus M G H. Oke, masanya berapa? Sama 2 kali 10 gravitasi kali ketinggiannya di sini berapa ini? 10 meter. Ditambah setengah kali 2 kali V-nya mula-mula pada saat ketinggian 10 dia 0. Maka kita 0 sama dengan 2 kali 10 kali ketinggiannya 5 ditambah EK. Oke. Nah, maka 2 kali 10 kali 10 200 ditambah setengah kali 2 kali 0, berapapun angkanya dikali 0 sama dengan 0, kita anggap hilang, tidak ada. 2 kali 10 20 kali 5 100 ditambah EK. Oke. Nah, kemudian 200 di sini 200 ya, sama dengan 100 ditambah EK. Maka ketemu EK sama dengan 200 dikurangi 100. Maka EK ketemu berapa ini? 100 Joule. Begitu. Kalau agak bingung diulangi lagi. Nah, karena ini untuk memahamkan lagi teman-teman, saya bantu mengerjakan soal yang nomor 6 lagi. Nanti nomor 7, 8, 9 buat latihan ya, karena bisa itu karena terbiasa. Ya, kamu makin gak mau ngitung, makin gak mau tahu, Allah juga gak akan ridho untuk ilmunya masuk. Lah gimana caranya? Orang pelajari aja enggak, gimana ilmunya bisa masuk gitu kan ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ini. Jangan lupa sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita artikan dulu soal ini maksudnya kayak gimana ya. Benda yang masanya 1200 gram, nah dia masih gram, mengalami jatuh bebas dari ketinggian A 20 meter. Hitunglah energi kinetik di titik B jika posisinya 5 meter dari atas tanah. Ini sama kayak tadi, cuman beda di angkanya aja. Bendanya sama, kita gambar di sini. Semuanya bendanya ini. Ini ketinggiannya 20 meter ya. Kemudian di sini kan 0 meter ya karena ini tanah. Kemudian terus ya. Di sini tinggi yang kedua adalah 5 meter.
enggak, itu 10, berarti ini 5 meter. Tuk 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 tuk, dia jatuh sampai tanah bowok, tapi kamu disuruh ngitung di sini, bukan yang di tanah sini. Oke. Berarti ada berapa ketinggiannya? Ada 2, yaitu ketinggian 20 sama ketinggian 5. Kita tulis untuk yang diketahui bahwa di sini ketinggiannya ada 2 nih, Yorobun ya. Ketinggian yang pertama adalah berapa tadi? 20 meter. Ketinggian yang kedua adalah 5 meter. Kemudian yang diketahui apa? Benda yang masanya, berarti massa dia 1200 gram sama dengan 1,2 kilo. Mengalami jatuh bebas dari ketinggian A. Benda yang awalnya dia di titik A sini ya, dia itu kan diam, maka kecepatan di titik A di ketinggian 20 dia 0 ya, karena dia nggak bergerak. Kemudian dia hitunglah energi kinetik, sama ya, kamu disuruh ngitung energi kinetik. Langsung aja kita tulis EM sama dengan EM ya. EM yang pertama di ketinggian 20, EM yang kedua di ketinggian 5 ya. Kita tulis yang di rumusnya EP sama ditambah EK sama dengan EP ditambah EK. Yang ditanya kita tandai dulu, hitunglah energi kinetik di titik B jika posisinya 5 meter dari atas tanah. Berarti ngitung EK, energi kinetik pada saat ketinggian 5. Berarti yang ditanyakan yang ini, tidak perlu dijabarin ya. Kemudian MGH, kenapa us nggak perlu dijabarin? Ya kan ini yang dicari, nanti nek mbok jabarin lagi nggak ketemu hasilnya ya. Setengah MVV nya dari mana ya kan, nggak ketemu, memang itu yang dicari gitu loh, jadi nggak usah dijabarin. EP sama dengan MGH, kemudian EP MGH ditambah EK nya setengah MV kuadrat. M 1,2 dikali G nya 10 kali ketinggiannya ini 20 ditambah 0 ya, setengah kali masanya 1,2 kali 0 ya, berarti kan ini 0 ya. 2 kali 10, ketinggian yang ini 5 ditambah EK. Maka 1,2 kali 10 kan 12. 12 kali 20 sama dengan 24, 0-nya 1. 0 sama dengan 10 kali 2 kali 10, 20 kali 5, 100 ya. Ditambah EK. Maka EK sama dengan 240 dikurangi 100. Ini dikurangi ya, karena kan kanan kiri ditambah. Maka EK-nya ketemu berapa ini? Pak, kita pindah aja, ini enggak muat ya. Sini ya. Maka EK sama dengan 240 dikurangi 100 sama dengan 140 Joule. Gampang ya teman-teman? Gampang kalau sering latihan ya. Terima kasih semuanya, silahkan melanjutkan untuk yang ini. Yang ini. Soal 7, soal 8, soal 9, soal 10. Lah gimana us ngelanjutinya ya? Silahkan teman-teman ketik linknya di intip.in/energi 8 ini angka, 24, 25 angka. Nah, ini. Pastikan ya E-nya besar. E-nya besar. Makasih semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.